Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah pemilik kebun yang ingkar dan sahabatnya yang miskin yang dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, surat Al-Kahfi adalah surat dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah. Dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama dalam surat ini. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Zulkarnain. Di video kali ini kami akan membahas kisah pemilik 2 kebun dan sahabatnya yang tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Dalam surat ini dikisahkan tentang 2 orang lelaki di zaman dahulu, keduanya bersahabat, yang satu beriman dan satunya ingkar. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kesempitan hidup, sedikit rizki, harta, dan barang yang ia miliki. Tetapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin, dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Sedangkan temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rizki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai yang ingkar dengan 2 kebun. Al-Quran menyebutkan tentang 2 kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 34. Si kafir memiliki 2 buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzolimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Robnya dan sombong pada orang lain. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal, padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 36. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik lagi. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang lupa daratan. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya,
sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri padanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang, seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan mudah bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakan untuk kebaikan, bukan malah sombong, karena ini cuma peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman, dan bersabar, nanti ada upah setelah memainkan peran dengan baik. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 40-41. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak tapi malah menyangka dapat bagian lebih buruk di akhirat. Semoga Allah memberikan pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun takkan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 43. Sahabat Muslim, demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Kami tutup kisah ini dengan hadis Nabi SAW agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.